Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di catatan Fafa. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan melanjut video sebelumnya tentang cara aku mengatur uang THR. Nah, kalau kemarin aku baru buat planningnya saja, jadi kali ini aku akan melanjutkan cash stuffing-nya sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Nah, teman-teman, ini planning pengaturan THR yang sudah aku buat di video sebelumnya. Di sini aku bagi menjadi 6 kategori untuk alokasi dana THR ini. Aku review sedikit ya. Di kategori yang pertama itu ada zakat. Di sini zakatnya ada bagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat fitrah di daerah aku itu ditetapkan 32.000 per satu orangnya. Kemudian zakat malnya itu 2,5% dari THR yang aku terima dari 10 juta. Jadi aku mengalokasikan dana THR sebesar 250.000. Kemudian untuk alokasi kedua ada utang. Alhamdulillah untuk tahun ini aku tidak menargetkan THR ini untuk membayar utang. Tapi jujur aja teman-teman, tahun-tahun di awal nikah itu aku uang THR selalu aku manfaatkan untuk bayar hutang. Tapi alhamdulillah setelah aku belajar mengatur keuangan, aku belajar hemat dan aku belajar nabung, uang THR aku nggak pernah pakai lagi untuk hutang. Kalaupun pernah aku pakai itu karena hutangnya itu memang hutang yang diperbolehkan atau yang dimaklumi, seperti hutang untuk bayar pendidikan ataupun hutang untuk biaya pengobatan atau sakit. Kemudian di kategori ketiga ini aku alokasikan untuk kebutuhan lebaran. Di sini ada beberapa list seperti baju, sepatu, tas, kue lebaran dan sedekah tidak aku gunakan dari uang THR. Karena untuk kebutuhan tersebut sudah terpenuhi dari tabungan Ramadan dan tabungan lebaran aku. Nah, kemudian di list yang kelima ada ketupat. Baru di sini untuk keperluan makanan di hari H-nya, selain kue lebaran ya, aku menargetkan Rp500.000. Karena kadang-kadang suka banyak saudara yang ngumpul di rumah. Kemudian di list keenamnya ada dana untuk ponakan, bagi-bagi THR masing-masing 100.000, jadi totalnya 600.000. Jadi untuk kebutuhan lebaran di poin ketiga ini, aku targetkan 1.100.000. Kemudian di poin keempatnya ini ada mudik atau wisata lebaran. Kebetulan aku tuh nggak mudik karena saudara besar aku maupun suami ada di Bandung semuanya. Di sini untuk segala kebutuhan wisata lebaran ini mulai dari hotel, bensin, makan, tiket masuk, oleh-oleh, jajan, dan biaya tak terduga, aku anggarkan Rp3.500.000. Nah, selanjutnya di poin yang kelima ada tabung, artinya aku harus menyisihkan sebagian dari THR ini untuk aku tabungkan yaitu sebesar 20% dari 10 juta. Jadi aku amankan sebesar 2 juta rupiah. Dan poin keenam dari pembagian alokasi dana THR ini adalah dana darurat. Nah, di sini tidak aku targetkan, tapi aku mengamankan sisa dari THR ini setelah dipotong kebutuhan tadi 1 sampai 5. Setelah dihitung ternyata ada 3 juta rupiah, maka aku akan masukkan ke dana darurat. Nah, kemudian dari dana darurat 3 juta ini aku ambil lagi sebanyak Rp500.000 untuk bagi-bagi ke anak tetangga pada saat THR-nya. Nah, teman-teman itu kurang lebih alokasi dana THR yang sudah aku buat di video sebelumnya dan sekarang aku akan cash stuffing uang THR tersebut pada dompet khusus yang tidak boleh dicampurkan dengan dompet gajian rutin yang kita terima setiap bulannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman cash stuffingnya. Yang pertama akan aku isi poin 1 untuk zakat, udah aku pisahkan ini sebesar Rp400.000. Kita amankan di dompet yang merah ini sebetulnya dompet lama yang tidak aku pakai. Ini dulu bekas aku buat sinking fund, tapi sekarang udah aku ganti dompetnya. Jadi ini bisa aku manfaatkan untuk cash stuffing dana THR ini. Kemudian yang selanjutnya di kategori kedua utang, alhamdulillah tidak ada. Kita lanjut ke kategori ketiga yaitu untuk kebutuhan lebaran. Nah, untuk kebutuhan lebaran ini ada dua. Yang pertama ketupat sebesar 500.000. Ini akan aku amankan dulu 500.000.
Kemudian kita lanjut masih di kategori ketiga untuk kebutuhan lebaran. Di list yang keenamnya itu aku anggarkan 600.000 untuk bagi THR sama ponakan. Untuk 6 orang masing-masing 100.000 rupiah. Nah yang ini nanti akan aku amplopin ke amplop lebaran yang kecil-kecil. Insya Allah kalau ada waktu aku buatin videonya ya. Kemudian kita lanjut ke poin 4, kategori keempat, yaitu untuk wisata lebaran. Karena aku tidak mudik, jadi aku pakai untuk wisata lebaran. Nah ini semuanya aku totalin aja, 3,5 juta, langsung tidak dipisah-pisahkan ya. Aku hitung dulu, satu jepit ini 1 juta. 2 juta. Aku cek-cek lagi ya, soalnya aku suka salah ngitung. Ini yang ketiga 3 juta dan ini 500 ribunya, jadi totalnya 3.500.000 rupiah aku alokasikan untuk wisata lebaran. Lanjut ke kategori yang kelima, yaitu untuk aku tabung sebesar 20%, yaitu 2 juta. Nah ini udah 2 jepit masing-masing 1 juta. Langsung aku amankan ke dompet pintar. Dan yang terakhir adalah di kategori dana darurat. Dari dana darurat ini aku pisahkan 500 ribunya untuk THR bagi-bagi untuk anak tetangga. Jadi total untuk dana daruratnya masih 2.500.000 rupiah. Nah ini yang 500 akan aku tukar nanti ke pecahan recehan baru untuk bagi-bagi THR anak-anak tetangga. Dan ini sisanya ada 2,5 juta. 2 tambah 500.000, jadi totalnya 2.500.000 untuk kategori dana darurat. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah beres, semua sudah berada di posnya masing-masing. Tinggal aku pakai aja sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin besok atau lusa akan aku ambil yang jatahnya untuk anak-anak tetangga untuk aku tukar dengan pecahan 5 ribuan sama 10 ribuan uang baru. Kemudian aku juga ambil untuk jatah ke pasar untuk makan di hari rayanya, ketupat dan opor dan teman-temannya. Nah teman-teman, itulah cara aku mengatur uang THR. Semoga bermanfaat, ambil yang baiknya, buang yang kurang baiknya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.